Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di tepi sebuah jalan yang ramai lalu lintas, Mbah Sutim terlihat duduk di atas bangku plastik merah sambil memegang pisau kecil untuk mengupas pisang, sedangkan di hadapannya nampak sesosok patung singa yang seluruh permukaannya tersusun dari pisang kuning dan hijau. Penampakan ini menarik perhatian banyak orang yang melintas. Beberapa penduduk desa mendekat untuk melihat lebih dekat setiap detail pada patung singa itu, sebab bentuknya yang rumit dan tanpa hidup menimbulkan kekaguman sekaligus rasa penasaran. Seorang bapak parubaya berujar, "Wah, Mbah Sutim hebat sekali bisa membuat patung singa dari pisang." Sedangkan Mbah Sutim hanya tersenyum tanpa banyak bicara. Ia menempelkan pisang baru untuk menggantikan pisang yang mulai layu. Beberapa anak kecil ikut berkerumun di sekeliling kakek-kakek serta ibu-ibu yang penasaran. Sementara Mbah Sutim terus mengupas pisang dengan sikap tenang seolah-olah patung itu hanyalah kerajinan biasa. Di sudut lain, terlihat keranjang-keranjang berisi pisang yang belum dikupas dan beberapa tandan pisang hijau yang kelihatannya akan menjadi bahan tambahan untuk melengkapi patung singa tersebut. Seorang pemuda mencoba mengambil gambar dengan kamera ponsel, namun ia kaget ketika melihat sekilas seolah-olah ekor patung singa tersebut bergerak sedikit. Ia ragu apakah itu hanya bayangan atau memang ada sesuatu yang janggal. Mbah Sutim tetap menunduk sambil melanjutkan kegiatannya, lalu ia berkata lirih, "Nak, kalau mau foto silakan, tapi jangan terlalu dekat," tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Suasana yang semula damai berubah menjadi semacam pameran dadakan, di mana orang-orang tak henti-hentinya berdatangan untuk menyaksikan patung singa pisang yang unik itu. Jalanan semakin riuh saat seorang pedagang asongan berteriak menjajakan dagangannya di antara kerumunan, sementara kendaraan bermotor sesekali menyalakan klakson meminta jalan. Tak ada seorang pun yang mencurigai bahwa patung singa tersebut menyimpan rahasia besar, sebab semua orang hanya melihatnya sebagai hasil seni dari buah pisang yang tampak biasa saja. Seorang bocah lelaki bernama Ardi mendekati patung singa pisang itu dengan rasa ingin tahu, lalu ia mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh bagian kepala singa. Tak disangka, kepala itu bergerak pelan seperti makhluk hidup yang terkejut. Ardi spontan mundur sambil menjerit, "Ibu!" Singanya bergerak, diiringi dengan gelak tawa beberapa orang yang menyangka ia hanya berhayal atau bercanda. Namun, tatapan mata patung singa itu memang tampak berkedip sekejap sehingga seorang ibu muda yang berdiri di dekat Ardi pun menjerit kecil sambil menarik anaknya menjauh. Keributan pun pecah ketika beberapa warga mulai menjerit, berteriak, dan berlarian menjauhi patung singa pisang itu karena mengira mereka berhadapan dengan makhluk gaib. Mbah Sutim mencoba menenangkan keadaan dengan berseru, "Tenang, tenang, tidak perlu takut." Tetapi warga yang sudah kalut tak lagi mendengarkan dan malah berlarian ke segala arah. Seseorang dengan napas terengah-engah menelepon kantor polisi setempat, memberi laporan bahwa ada patung gaib yang bergerak di pinggir jalan, sehingga petugas segera dikerahkan untuk menindaklanjuti. Polisi datang dengan 2 mobil patroli, memasang garis pembatas, dan meminta semua orang menjauh, sementara Mbah Sutim berdiri di dekat singa itu dengan wajah cemas. Seorang polisi muda bernama Pak Rudi berkata, "Mbah, sebaiknya menjauh dulu, kami akan memeriksa patung ini." Dengan nada waspada sembari mengeluarkan senter untuk mengamati detailnya. Beberapa warga yang masih ketakutan menonton dari kejauhan, sedangkan sebagian yang lebih berani mendekat ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam suasana mencekam itu, tak ada yang menduga bahwa singa pisang tersebut bukanlah patung biasa, melainkan singa asli yang diam-diam berusaha bertahan di balik kamuflase pisang. Polisi yang berkumpul di sekitar patung pisang mulai memeriksa tekstur kulit singa itu. Lalu salah satu di antara mereka mencoba menarik pisang-pisang yang melekat erat. Ketika pisang-pisang itu terlepas, terlihat bulu singa yang sesungguhnya. Pak Rudi segera mundur sambil berteriak, "Astagfirullah, ini singa beneran." Sementara para petugas lain pun langsung siaga dan memperketat pengamanan lokasi. Orang-orang yang awalnya menonton dari jarak jauh mulai berhamburan, beberapa menjerit karena panik, tetapi ada pula yang tak percaya dan memilih mendekat ingin memastikan fakta yang aneh ini. Seorang polisi senior bernama Pak Budi berseru menggunakan pengeras suara, "Semua mundur, harap tidak ada yang terlalu dekat, kami akan menangani situasi ini."
di tengah tatapan terkejut para warga. Mbah Sutiem mencoba memberikan penjelasan namun dihentikan oleh Pak Rudi yang berkata, "Maaf Mbah, kami perlu memastikan keamanan dulu." Sembari tangannya terulur meminta Mbah Sutiem menjauh. Suara sirene kembali terdengar ketika tim animal control setempat tiba dengan perlengkapan menenangkan hewan liar, meskipun mereka juga bingung bagaimana seekor singa bisa muncul di tengah jalanan desa. Salah seorang petugas animal control memeriksa mata singa yang terlihat sayu, kemudian memberikan suntikan penenang agar tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya. "Bawa ke kantor polisi," perintah Pak Budi dengan tegas, sambil menunjuk mobil bak terbuka yang disiapkan untuk mengangkut singa tersebut. Para petugas pun segera mengevakuasi hewan itu dengan hati-hati. Mbah Sutiem memungut beberapa pisang yang tercecer di tanah sambil menahan isak, namun tak ada yang sempat memperhatikannya karena fokus tertuju pada proses evakuasi singa. Dengan begitu, singa yang selama ini dianggap sebagai patung pisang dibawa pergi oleh polisi, membuka tabir misteri pertama yang mengungkap bahwa hewan buas tersebut ternyata hidup dan nyata. Di kantor polisi, Mbah Sutiem duduk di ruang interogasi bersama Pak Budi dan Pak Rudi, sementara sehelai kain kusut menutupi bahu tuanya, ia menggenggam erat pisau kecil dan beberapa potong kulit pisang yang tersisa. Pak Rudi bertanya dengan nada tegas, bagaimana ceritanya Mbah bisa punya singa asli dan menutupinya dengan pisang? Dan Mbah Sutiem menjawab lirih, "Saya hanya ingin menyelamatkannya." Dari penuturan Mbah Sutiem, diketahui bahwa ia menemukan singa itu dalam kondisi terluka di tengah perjalanan pulang dari pasar, sementara sekelompok pemburu liar tampak mengekori hewan tersebut. Karena iba dan takut hewan itu dibawa oleh orang yang tak bertanggung jawab, Mbah Sutiem pun memutuskan untuk merawat singa itu di rumahnya secara diam-diam dengan menutupinya menggunakan pisang sebagai kamuflase. "Saya tidak tahu harus bagaimana lagi," ujar Mbah Sutiem sambil menitikan air mata. "Singa itu tampak sangat lemah dan butuh perawatan." Pak Budi mengangkat alis, lalu berkata, "Tapi kenapa justru ditaruh di pinggir jalan begitu Mbah?" Dan Mbah Sutiem menjelaskan bahwa ia kehabisan cara untuk menjaga singa itu tetap aman setelah tempat tinggalnya diketahui oleh para pemburu. Untuk menenangkan situasi, Pak Budi menyuruh seorang petugas menyuguhkan teh hangat bagi Mbah Sutiem, sementara Pak Rudi mencatat setiap pernyataan dalam sebuah buku laporan. "Kami harus menahan singanya sebagai barang bukti," kata Pak Rudi tanpa kompromi, karena ini melibatkan spesies yang dilindungi dan dugaan aktivitas perdagangan ilegal satwa. Mbah Sutiem terdiam mendengar hal itu, namun ia menegaskan, "Singa itu saya selamatkan, bukan untuk dijual," yang mencerminkan keinginannya agar hewan tersebut tetap berada di tangannya. Malam itu, setelah proses interogasi panjang, polisi memutuskan bahwa singa akan dititipkan di kandang khusus milik kepolisian, sementara Mbah Sutiem disarankan untuk mencari pendamping hukum jika ingin memperjuangkan hak asuh. Keesokan harinya, suasana kantor polisi tampak sibuk ketika beberapa wartawan dan aktivis lingkungan datang untuk meliput kabar tentang singa yang dikamuflase pisang, serta kiprah Mbah Sutiem yang terlibat dalam kasus ini. Mbah Sutiem didampingi oleh seorang pengacara lokal bernama Bu Ratna, yang dengan tegas mengatakan, "Kami akan membawa kasus ini ke pengadilan, karena Mbah Sutiem hanya berniat melindungi makhluk Allah." Polisi menegaskan bahwa, meskipun niat Mbah Sutiem baik, ia tetap melanggar aturan karena memelihara satwa liar dilindungi tanpa izin resmi. Pak Rudi menambahkan, prosedur hukum harus dijalankan. Melalui perbincangan alot, diputuskan bahwa singa tersebut harus tetap ditahan di bawah pengawasan pihak berwenang sampai kasusnya selesai, sementara Mbah Sutiem diminta menunggu proses persidangan. "Tolong jaga dia baik-baik," pinta Mbah Sutiem kepada Pak Rudi, yang dijawab dengan anggukan simpati meskipun tugas polisi adalah menegakkan hukum, bukan meluluhkan hati. Di luar kantor, beberapa warga yang bersimpati mulai mengumpulkan dukungan moral untuk Mbah Sutiem, percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk kasih sayang terhadap ciptaan Allah. Seorang ustaz setempat, Ustaz Fikri, turut berbicara di depan kerumunan, mengatakan, "Islam mengajarkan kita untuk menyayangi semua makhluk, dan niat baik Mbah Sutiem patut diapresiasi," sambil mengingatkan agar semua pihak mengikuti aturan. Dalam rapat internal kepolisian, Pak Budi menegaskan perlunya keamanan ekstra karena dikhawatirkan pemburu liar tersebut akan mencoba mengambil kembali singa itu secara paksa. Bu Ratna menyusun berkas-berkas dan bukti untuk membela Mbah Sutiem di persidangan, termasuk keterangan saksi mata yang melihat upaya Mbah Sutiem menyelamatkan singa tersebut dari pemburu. Dengan begitu, pertempuran hukum untuk memperebutkan hak asuh singa pun dimulai, dan Mbah Sutiem bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan doa dan tekad yang kuat. Di sebuah warung kopi terpencil dekat terminal, beberapa orang mencurigakan terlihat duduk sambil berbisik-bisik membahas keberadaan singa yang kini disita polisi,
mereka adalah sisa-sisa pemburu liar yang dulu mengincar hewan tersebut. Salah seorang pemburu yang bernama Dharma mengatakan, kita harus mendapatkan singa itu kembali sebelum terlalu banyak orang yang ikut campur, lalu meneguk kopinya dengan pandangan licik. Mereka menyadari bahwa sorotan media dan dukungan warga terhadap Mbah Sutiem kian besar, sehingga berusaha mencari celah untuk membawa kabur singa itu dari kantor polisi. Di sisi lain, Mbah Sutiem yang belum tahu rencana jahat ini hanya menunggu kabar persidangan, sedangkan Bu Ratna terus berkoordinasi dengan pihak berwajib agar keamanan singa dijaga ketat. Pak Budi menginstruksikan kepada anak buahnya, tingkatkan penjagaan di sekitar kandang singa, kita tidak bisa meremehkan ancaman dari para pemburu, dan semua polisi menyatakan siap. Menjelang senja, Mbah Sutiem mendapati surat ancaman tanpa nama di depan pintu rumahnya, isinya menegaskan agar ia tidak usah mengganggu urusan pemburu, atau nyawanya menjadi taruhannya. Meski ketakutan, Mbah Sutiem melaporkan surat tersebut ke polisi, dan Pak Rudi menyarankan agar Mbah Sutiem pindah sementara ke tempat yang lebih aman sampai sidang berlangsung. Mbah Sutiem tetap memutuskan bertahan di rumahnya, dengan alasan, saya harus menjaga keluarga saya, tidak ada tempat lain, sembari menerima pengamanan ekstra dari 2 polisi yang berjaga. Para pemburu yang terdesak karena pergerakan polisi mulai merancang rencana yang lebih nekat, yakni meneror saksi-saksi kunci agar tak ada yang bersuara di pengadilan. Meskipun demikian, semangat warga yang mendukung Mbah Sutiem semakin kuat, sehingga menimbulkan harapan bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Malam itu, kantor polisi yang telah dilengkapi sistem pengamanan tambahan mendadak gempar karena kandang singa ditemukan dalam keadaan kosong, sedangkan beberapa potong pisang berserakan di lantai. Seorang polisi jaga menjerit, singa itu hilang, sehingga petugas lain berhamburan, menyisir setiap sudut kantor, namun tak ditemukan jejak yang jelas selain kulit pisang yang tercecer. Pak Rudi memeriksa rekaman CCTV dan terkejut melihat bayangan besar yang tampak melompat pagar kantor dengan kecepatan tinggi, sementara pisang-pisang jatuh di sepanjang jalurnya. Beberapa petugas menduga bahwa singa itu mungkin kabur sendiri setelah efek obat penenang hilang, tetapi yang lain khawatir ada keterlibatan pemburu liar yang berhasil menyusup. Kepanikan menyebar ketika kabar ini sampai ke telinga warga, sementara wartawan yang sudah menunggu perkembangan kasus pun segera memberitakan bahwa singa pisang itu raib secara misterius. Mbah Sutiem dihubungi oleh Pak Budi untuk memastikan apakah ia mengetahui keberadaan singa itu, namun ia sama terkejutnya dan mengatakan, tidak, saya tidak tahu apa-apa Pak. Ustaz Fikri mengajak warga berdoa di masjid agar tidak terjadi hal buruk, sembari mengingatkan semua pihak bahwa cobaan ini harus dihadapi dengan kesabaran. Di ruang rapat kepolisian, Pak Budi dan Pak Rudi menyusun strategi pencarian dengan menyebar petugas ke pelosok desa, hutan terdekat, dan memeriksa setiap informasi dari masyarakat. Namun, di tengah suasana genting, ada yang berspekulasi bahwa singa itu melarikan diri karena khawatir disakiti, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Mbah Sutiem mengetahui celah keamanan kantor polisi. Pencarian pun dimulai di seluruh penjuru desa, menandai babak baru yang lebih pelik dalam kasus misterius singa pisang yang sempat menyedot perhatian nasional. Beberapa hari setelah hilangnya singa, tim pencari menemukan jejak kulit pisang yang berserakan di pintu masuk hutan sebelah barat desa, sehingga Pak Rudi segera memerintahkan anak buahnya untuk menyisir area tersebut. Sebuah kabar mengejutkan masuk melalui telepon anonim yang menyebutkan bahwa Mbah Sutiem terlihat di tepian hutan bersama singa itu, namun belum ada bukti konkret yang memperkuat laporan tersebut. Ketika tim tiba di lokasi, mereka menemukan Mbah Sutiem memang berada di sana, sedang menenangkan singa yang tampak ketakutan dan penuh luka kecil, sementara beberapa pisang tersisa di sisinya. Pak Rudi dan Pak Budi langsung menodongkan senjata ke arah singa, namun Mbah Sutiem berseru, "Jangan tembak, dia tidak berbahaya, saya hanya mencoba melindunginya." Polisi segera mengepung area itu, menduga bahwa Mbah Sutiem terlibat dalam upaya melarikan singa dari kantor polisi, tapi Mbah Sutiem menolak tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa singa itu sendiri yang mendatanginya. "Saya terkejut ketika melihat dia di depan rumah, lalu dia menuju hutan dan saya mengikutinya," kata Mbah Sutiem dengan suara terbata-bata, "sebab saya tidak tega membiarkannya sendirian." Pak Budi menurunkan senjata dan menghela napas, kemudian menginstruksikan anak buahnya untuk berjaga di sekitar, sementara Mbah Sutiem dan singa itu dibawa ke tempat yang lebih terbuka. Setelah singa itu kembali ditenangkan dengan obat penenang ringan, polisi memeriksa keadaannya dan mendapati beberapa bekas luka yang kemungkinan akibat jerat atau cakar pemburu. Kelihatannya seseorang memaksa hewan ini keluar dari kandang, lalu singa tersebut melarikan diri ke rumah Mbah, simpul Pak Rudi, sambil mencatat tiap temuan dalam buku laporan. Pada akhirnya,
Singa dan Mbah Sutiem kembali dibawa ke kantor polisi, namun kali ini dengan pemahaman bahwa ada pihak ketiga yang berusaha menggagalkan proses hukum dan merusak bukti. Di teras masjid desa, Mbah Sutiem, Pak Budi, Pak Rudi, Bu Ratna, dan Ustaz Fikri berkumpul membahas rencana untuk melindungi singa sekaligus menjebak para pemburu yang masih berkeliaran. Warga harus dilibatkan, sebab masalah ini menyangkut keselamatan kita semua, ujar Ustaz Fikri, diikuti anggukan setuju dari orang-orang yang hadir. Pak Budi menambahkan, kita akan pura-pura lengah, lalu memancing para pemburu itu untuk kembali mengejar singa, namun kali ini kita sudah siap menangkap mereka. Mbah Sutiem menawarkan diri untuk menjadi umpan, karena singa itu jelas lebih dekat dengannya, sehingga pemburu pasti tergoda untuk mendekat, sementara polisi akan berjaga di sekitar lokasi. Bu Ratna berpesan, pastikan semuanya sesuai prosedur. Jangan sampai kita dianggap melakukan hal yang melanggar hukum, dan Pak Rudi mengiyakan sambil mencatat poin-poin detail. Rencana disusun dengan sangat hati-hati, melibatkan relawan desa yang akan menjaga perimeter, sementara polisi berpakaian preman mengintai di tempat-tempat strategis. Saya akan membawanya ke lapangan kosong di pinggir desa, berpura-pura sedang menambal pisang di tubuhnya lagi, kata Mbah Sutiem, mengulang taktik lamanya yang dianggap efektif menyamarkan singa. Pak Budi menyetujui ide itu, lalu menginstruksikan tim agar bersiap dengan jaring penangkap hewan dan senjata bius jika pemburu menunjukkan agresi. Malam sebelum eksekusi rencana, Ustaz Fikri memimpin doa bersama di masjid, memohon perlindungan Allah agar misi ini terlaksana tanpa jatuh korban jiwa. Keesokan paginya, rencana mulai dijalankan dengan hati-hati, menandai awal dari operasi penangkapan para pemburu yang telah meresahkan desa. Di suatu pagi yang cerah, Mbah Sutiem duduk di atas bangku plastik merah di lapangan kosong pinggir desa, seolah-olah sedang mengulangi rutinitasnya menambal pisang di tubuh singa, sementara singa itu diam dalam kondisi setengah terbius. Warga desa yang terlibat rencana tampak beraktivitas seperti biasa, namun di sudut-sudut tertentu sudah tersembunyi polisi dan relawan yang siap dengan peralatan penangkap hewan. Beberapa pemburu liar ternyata telah lama mengintai. Mereka memandang dari balik pepohonan dengan teropong, menunggu momen yang tepat untuk mendekat. Apalagi melihat singa sudah terlihat lemah. Seorang pemburu memberi komando, serbu sekarang, singanya gampang ditangkap, dan 4 orang berlari menuju Mbah Sutiem dengan jala serta tongkat listrik. Mbah Sutiem berpura-pura kaget dan menjerit minta tolong, padahal semua gerakan itu sudah diatur. Tolong, tolong, singa saya mau diambil, teriaknya nyaring. Begitu para pemburu berusaha menjerat singa, polisi yang menunggu di sekitar lapangan pun keluar dari persembunyian, mengacungkan senjata sambil berteriak, polisi, jangan bergerak. Para pemburu kalut, berusaha kabur, tetapi pintu keluar sudah dihadang oleh beberapa relawan desa, sementara 2 di antara pemburu berhasil ditangkap saat mencoba memanjat pagar. Di tengah kekacauan itu, singa hanya menggeram lemah karena pengaruh obat penenang, sedangkan Mbah Sutiem dengan cepat menjauh guna memastikan keselamatannya. Pak Budi dan Pak Rudi memimpin penangkapan, mengamankan senjata beserta alat-alat penjerat hewan yang dibawa para pemburu, sekaligus melakukan penegasan, kalian akan dijerat hukum atas tindakan ilegal ini. Dengan tuntasnya operasi penyamaran ini, 1 kelompok pemburu berhasil ditangkap, meskipun pihak polisi masih menduga ada jaringan yang lebih besar di balik mereka. Beberapa minggu kemudian, Mbah Sutiem berdiri di ruang sidang dengan mengenakan baju sederhana dan kerudung tipis, sementara Bu Ratna berdiri di sampingnya sebagai kuasa hukum, menghadapi tuduhan memelihara satwa liar tanpa izin. Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa walaupun niat Mbah Sutiem mungkin baik, ia tetap melanggar undang-undang konservasi karena menahan singa di tempat yang tidak semestinya. Bu Ratna mengajukan bukti dan saksi yang menyatakan bahwa Mbah Sutiem sebenarnya menyelamatkan singa tersebut dari pemburu liar, memohon keringanan hukum sebab ia bertindak demi kemanusiaan. Beberapa saksi mata bersaksi di hadapan hakim, termasuk Ustaz Fikri yang mengatakan, Mbah Sutiem tidak pernah berniat menjual atau mengeksploitasi singa, melainkan merawatnya dari luka-luka, dan hal ini mendapat sorotan positif. Pak Rudi dihadirkan sebagai saksi dari kepolisian, menyatakan bahwa pihaknya memang menemukan indikasi kuat bahwa Mbah Sutiem sedang melindungi singa tersebut dari kelompok pemburu, bukan untuk kepentingan pribadi. Hakim memperhatikan seluruh bukti dengan saksama, termasuk fakta bahwa Mbah Sutiem telah bekerja sama dengan polisi untuk membantu menangkap para pemburu liar yang meresahkan. Setelah musyawarah, hakim mengumumkan keputusannya. Mbah Sutiem tidak terbukti bersalah dalam hal perdagangan satwa, namun tetap dianggap lalai karena tidak melaporkan penemuan singa ke pihak berwenang sesuai prosedur.
Dengan pertimbangan kemanusiaan dan kemaslahatan lingkungan, hakim hanya memberikan peringatan keras dan mewajibkan Mbah Sutiem membayar denda administratif yang nilainya tidak terlalu besar. Meski putusan itu melegakan, hakim menegaskan bahwa singa harus diserahkan ke lembaga konservasi resmi untuk perawatan dan rehabilitasi lebih lanjut. Mbah Sutiem menunduk sambil mengucap syukur di hadapan hakim, menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan berharap yang terbaik untuk singanya. Sehari setelah sidang, di lobi pengadilan, seorang aktivis konservasi bernama Pak Genta menghampiri Mbah Sutiem, menyapanya dengan ramah sambil berkata, "Ibu, saya mengagumi keberanian dan ketulusan Anda." Pak Genta menjelaskan bahwa ia mewakili sebuah pusat rehabilitasi satwa liar di kota besar, dan ia menawarkan Mbah Sutiem kesempatan untuk bekerja di sana sebagai asisten perawat satwa. "Kami butuh orang yang benar-benar sayang hewan," ujar Pak Genta, "dan saya rasa Mbah Sutiem punya naluri itu, apalagi sudah terbukti Anda sangat sabar merawat singa." Tawaran ini mengundang perasaan gembira di hati Mbah Sutiem, namun ia masih ragu meninggalkan desa tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, apalagi usianya tidak lagi muda. Bu Ratna mendukung ide tersebut dengan berkata, "Ini kesempatan bagus Mbah, agar singa juga mendapatkan perawatan yang lebih profesional, dan Mbah bisa belajar lebih banyak." Mbah Sutiem mengangguk perlahan, sambil meminta waktu untuk berdiskusi dengan keluarganya di rumah, karena perubahan besar ini akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pak Genta memberikan kartu namanya. "Kapanpun Mbah siap, hubungi saya," katanya, sebelum berpisah dan menaiki mobil menuju kota. Di desa, isu tentang tawaran itu menyebar cepat, dan sebagian warga mendukung penuh, sementara sebagian lagi merasa khawatir Mbah Sutiem akan kesepian di kota. Ustaz Fikri menganjurkan Mbah Sutiem untuk mengambil keputusan yang terbaik. "Jika Allah berkehendak, insya Allah ini jalan yang tepat," ucapnya bijak. Malamnya, Mbah Sutiem memandangi pisang-pisang yang masih tersisa di rumah, teringat kenangan merawat singa itu, dan perlahan ia mulai mantap menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Mbah Sutiem mengumumkan keputusannya pada keluarga dan tetangganya, bahwa ia akan menerima tawaran dari Pak Genta dan pindah ke kota untuk bekerja di pusat rehabilitasi. Beberapa tetangga meneteskan air mata, karena Mbah Sutiem dikenal baik hati dan selalu membantu siapa saja yang memerlukan pertolongan, namun mereka juga bangga akan keberaniannya. Mbah Sutiem menyiapkan barang-barangnya, sebagian disumbangkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan, sedangkan sisanya diatur agar mudah dibawa ke kota. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri menyambangi masjid desa untuk berpamitan dan memohon doa keselamatan dari Ustaz Fikri, yang dengan tulus berkata, "Semoga Allah meridau langkah Mbah di tempat baru." Di depan rumah, sebuah mobil dari pihak konservasi telah menunggu, siap mengantar Mbah Sutiem dan juga mengurus perlengkapan singa yang kini sudah berada dalam kandang khusus. Bu Ratna ikut mengantar hingga ke gerbang desa, memberikan pesan terakhir, "Kalau ada apa-apa, kabari saya Mbah, semoga sukses," sambil menggenggam tangan Mbah Sutiem erat-erat. Warga desa melambaikan tangan, beberapa di antaranya bahkan meneriakkan semangat agar Mbah Sutiem tidak lupa pulang menengok desa jika ada waktu. Mbah Sutiem menatap keluar jendela mobil, menyaksikan sawah dan kebun pisang yang perlahan tertinggal di belakang, menyadari bahwa hidupnya sedang memasuki babak baru. Perjalanan memakan waktu beberapa jam, melewati jalan berliku dan kemacetan kota, hingga akhirnya mereka tiba di gerbang pusat rehabilitasi satwa yang tampak luas dengan pagar tinggi. Mulai saat itu, nasib Mbah Sutiem dan singanya berada di bawah naungan tim konservasi, menyiapkan perjalanan panjang menuju pemulihan dan penyesuaian diri di habitat yang lebih aman. Di pusat rehabilitasi satwa yang dikelola oleh Pak Genta, Mbah Sutiem diperkenalkan pada tim dokter hewan, para perawat satwa, dan relawan muda yang antusias, menciptakan suasana kerja yang penuh semangat. Singa yang dahulu disamarkan dengan pisang kini berada di kandang rehabilitasi khusus, dilengkapi penanganan medis dan lingkungan yang menyerupai habitat aslinya agar proses pemulihan berjalan optimal. Setiap hari, Mbah Sutiem belajar hal-hal baru seperti cara memantau perilaku satwa, mengatur pola makan, serta membersihkan kandang agar hewan merasa nyaman dan aman. "Mbah, kalau ada kesulitan bilang saja ya," kata seorang perawat satwa bernama Rina, yang mengagumi ketangguhan Mbah Sutiem meski usianya sudah lanjut. Singa tersebut menunjukkan perkembangan positif. Cakar yang sempat terluka mulai pulih, dan bulunya perlahan tumbuh sehat, menandakan nutrisi dan perawatan yang memadai. Kadang-kadang, Mbah Sutiem masih memberikan potongan pisang sebagai camilan tambahan, karena rupanya singa itu sudah terbiasa dengan aroma dan rasa pisang, meskipun makanan utamanya tetap daging. Beberapa pengunjung pusat konservasi mulai tertarik dengan kisah
singa pisang, dan memuji dedikasi Mbah Sutiem, memintanya bercerita bagaimana ia pertama kali menemukan dan merawat hewan buas itu. Saya hanya kasihan melihat luka-lukanya, jawab Mbah Sutiem sederhana, selalu merendah ketika orang-orang menganggapnya pahlawan. Pak Genta menugaskan Mbah Sutiem untuk membantu di area karantina satwa lain, memperluas pengalamannya, dan Mbah Sutiem menerima tanggung jawab itu dengan lapang dada. Seiring waktu, Mbah Sutiem merasa semakin nyaman tinggal di pusat rehabilitasi, meskipun rindunya pada desa kerap muncul ketika ia memikirkan kebun pisang dan keriuhan tetangga. Suatu hari, Mbah Sutiem mencurigai adanya tindakan mencurigakan di gudang pakan satwa, karena ia melihat seorang petugas bernama Erik menenteng karung di tengah malam dan terlihat gugup ketika berpapasan dengannya. Keesokan paginya, Mbah Sutiem menemukan kandang singa telah terbuka sedikit, seolah-olah seseorang berusaha membukanya secara diam-diam, tetapi tak sempat melanjutkan aksinya. Laporan demi laporan sampai ke telinga Pak Genta, yang kemudian memerintahkan penyelidikan internal untuk memastikan tidak ada oknum yang berkolusi dengan pemburu. Saya mencurigai Erik, kata Mbah Sutiem saat berbicara empat mata dengan Pak Genta, lalu menceritakan bagaimana Erik kelihatan tergesa-gesa dan berusaha menghindar darinya. Tim keamanan pusat rehabilitasi akhirnya melakukan pengintaian, memasang kamera tersembunyi di sekitar kandang singa untuk menangkap bukti perbuatan mencurigakan. Benar saja. Malam berikutnya, Erik terlihat membawa alat perusak gembok dan berusaha menenangkan singa dengan obat bius dalam dosis tinggi. Hal ini terekam jelas dalam video pengawasan. Polisi segera dihubungi, dan Erik ditangkap saat hendak memindahkan singa ke kendaraan gelap yang menunggu di luar pagar, menandakan ia bersekongkol dengan kelompok pemburu liar. Dalam interogasi, Erik mengaku diupah mahal untuk mencuri singa tersebut, berencana menjualnya ke pasar gelap luar negeri, tanpa mempedulikan keselamatan hewan itu. Syukurlah Mbah Sutiem waspada, ujar Pak Genta saat menyerahkan Erik ke polisi, menambahkan bahwa pengkhianatan ini tak akan menyurutkan niat mereka untuk menjaga singa tetap aman. Dengan terbongkarnya rencana jahat Erik, keamanan pusat rehabilitasi diperketat, sementara singa pisang semakin dianggap sebagai harta berharga yang harus dilindungi dari tangan-tangan serakah. Setelah setahun penuh proses rehabilitasi, tim dokter hewan menyimpulkan bahwa singa sudah cukup sehat untuk dikembalikan ke habitat alaminya, karena perilaku liarnya telah pulih dan kondisinya stabil. Mbah Sutiem, yang telah akrab dengan singa itu, menerima kabar ini dengan hati berat, sebab ia tahu perpisahan akan segera datang, tetapi ia juga menyadari bahwa takdir singa adalah di alam bebas. Pak Genta mengumumkan rencana pelepas liaran di kawasan konservasi alam terpencil, di mana singa dapat bergabung dengan populasi sejenis secara bertahap dan diawasi oleh petugas setempat. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari transportasi khusus, logistik makanan selama perjalanan, hingga koordinasi dengan otoritas kehutanan di wilayah yang menjadi lokasi pelepas liaran. Menjelang keberangkatan, Mbah Sutiem mendatangi kandang singa untuk terakhir kalinya di pusat rehabilitasi, membelai surai hewan itu sambil berkata perlahan, "Terima kasih sudah mempercayai saya." Singa tampak menggoyangkan ekornya pelan, seolah mengerti perkataan Mbah Sutiem, lalu merentangkan kaki depannya seperti memberi salam perpisahan. Dalam perjalanan menuju kawasan konservasi, Mbah Sutiem ikut di dalam mobil pengangkut satwa bersama beberapa dokter hewan, menjaga singa agar tidak stres di tengah getaran jalan. Suasana haru terasa di sepanjang perjalanan, namun semua berharap bahwa singa akan menemukan kebahagiaan di habitat barunya, jauh dari perburuan dan eksploitasi manusia. Setelah menempuh jarak puluhan kilometer melewati hutan lebat, tim akhirnya tiba di gerbang suaka alam, di mana prosedur pelepas liaran harus mengikuti aturan yang ketat. Mbah Sutiem memanjatkan doa sebelum kandang dibuka, merelakan singa untuk berlari bebas, menandai akhir dari perjalanan panjang mereka bersama. Saat kandang dibuka perlahan, singa itu melangkah keluar dengan ragu, mengendus udara hutan yang segar, lalu menggeram kecil seolah mengucapkan selamat tinggal pada manusia yang telah merawatnya. Para dokter hewan dan petugas konservasi memantau dari jarak aman, siap jika terjadi hal-hal tak terduga, meski mereka optimis singa ini telah siap untuk lepas liar. Dalam beberapa detik, singa melompat ke semak-semak, menghilang di antara pepohonan rindang, meninggalkan jejak kaki di tanah yang lembab, sementara Mbah Sutiem meneteskan air mata di belakangnya. Pak Genta menepuk bahu Mbah Sutiem, berkata, "Tugas kita sudah selesai Mbah, biarkan dia menemukan jalannya," lalu menarik napas panjang sebelum menutup pintu kandang. Meski singa itu telah pergi, tim konservasi tetap menempatkan alat pelacak GPS di tubuhnya agar dapat terus memantau pergerakannya, memastikan proses adaptasi berjalan lancar.
Mbah Sutiem hanya dapat bersyukur bahwa singa tersebut selamat dari incaran pemburu, kini mendapatkan kesempatan baru untuk hidup sesuai kodratnya di alam liar. Sore harinya, tim berkemas untuk kembali ke pusat rehabilitasi, membawa pengalaman berharga tentang upaya menyelamatkan satwa dilindungi yang hampir saja menjadi korban perburuan. Sebelum pulang, Mbah Sutiem sempat berdiri diam di tepi hutan, menatap ke arah pepohonan yang bergoyang ditiup angin, seolah mengucapkan salam perpisahan yang tulus. Alhamdulillah, semoga dia baik-baik saja, gumam Mbah Sutiem saat menaiki mobil, menggenggam kerudungnya erat sambil melirik jejak kaki singa yang perlahan tertutup daun kering. Dengan begitu, rampunglah misi pelepas liaran singa pisang, membubuhkan harapan besar bahwa hewan tersebut akan hidup damai di rumah sejatinya. Dalam perjalanan pulang, konvoi kendaraan konservasi dihadang oleh 2 truk misterius di jalan setapak pinggir hutan, membuat suasana tegang karena gerombolan bersenjata turun dari truk tersebut. Pak Budi, yang ikut dalam rombongan, segera memerintahkan semua orang untuk tetap tenang dan memeriksa situasi, sementara beberapa relawan menggenggam alat keamanan seadanya. Salah satu pria dari gerombolan itu menunjuk Mbah Sutiem dan Pak Genta, menuduh mereka telah mencampuri urusan pemburu, mengakibatkan kerugian besar bagi jaringan mereka. Pak Genta berseru, "Kami tidak mencari masalah, tapi kami tak akan membiarkan kalian mengeksploitasi hewan liar," menunjukkan tekadnya untuk tetap melindungi satwa. Pertikaian hampir pecah ketika pria bersenjata itu hendak menarik pelatuk, namun polisi yang bertugas sigap menembak peringatan ke udara sambil berteriak, "Tinggalkan senjata kalian, atau kami bertindak." Tembakan peringatan itu membuat gerombolan tersebut gentar, sebagian kabur masuk ke dalam hutan, sementara sisanya berhasil ditangkap oleh tim kepolisian yang berjaga di belakang konvoi. Mbah Sutiem dipeluk oleh seorang relawan yang lega melihatnya selamat, sebab aksi nekat para pemburu menunjukkan bahwa ancaman balas dendam masih sangat nyata. "Demi Allah, kita semua hampir saja celaka," ujar Pak Budi sambil menenangkan para relawan yang ketakutan, memastikan tidak ada korban terluka dalam insiden ini. Para pemburu yang tertangkap mengaku bahwa mereka berniat menculik Mbah Sutiem sebagai cara memeras kepolisian agar singa itu diserahkan kembali, namun rencana tersebut digagalkan. Insiden ini menegaskan bahwa meski singa telah kembali ke habitatnya, bahaya dari pihak tak bertanggung jawab masih membayangi, sehingga perlindungan ketat harus tetap dilakukan. Setelah semua urusan di pusat rehabilitasi beres dan ancaman pemburu bisa dilumpuhkan, Mbah Sutiem memohon izin pada Pak Genta untuk pulang sejenak ke desanya, karena kerinduan pada kampung halaman. Pak Genta mengizinkan dengan senang hati, bahkan menyediakan kendaraan khusus agar perjalanan Mbah Sutiem lebih nyaman, mengingat usianya yang sudah lanjut. Setibanya di desa, suasana haru langsung menyelimuti saat sanak keluarga dan para tetangga menyambut Mbah Sutiem dengan pelukan, senyum, dan tangis kebahagiaan. Bu Ratna yang kebetulan sedang berada di desa pun datang menghampiri, bertanya tentang kondisi singa di pusat rehabilitasi, dan Mbah Sutiem bercerita bahwa singa itu kini sudah lepas liar di habitat aslinya. Banyak penduduk desa yang bersyukur mendengar kisah sukses pelepas liaran hewan buas tersebut, menganggap Mbah Sutiem sebagai pahlawan lokal yang berjasa menyelamatkan ciptaan Allah dari kepunahan. Di masjid, Ustaz Fikri mengajak para jamaah untuk mengadakan syukuran kecil, membaca doa agar upaya Mbah Sutiem menjadi pahala yang mengalir dan menjadi teladan bagi warga lain. Sore itu, Mbah Sutiem berkeliling desa, melihat kembali kebun pisang dan bangku plastik merah miliknya yang masih setia berada di sisi jalan, mengingatkan pada hari-hari awal ia merawat singa. Beberapa anak kecil dengan riang bertanya, "Mbah, mana singanya? Kok tidak dibawa pulang?" Dan Mbah Sutiem menjawab dengan lembut, "Dia sekarang sudah bebas di hutan, tempat dia seharusnya." Suasana desa tetap hangat dan ramah seperti dulu, membuat Mbah Sutiem tersadar bahwa segala cobaan yang dilaluinya sebenarnya memperkuat hubungan kemanusiaan dan iman di desa ini. Dengan hati yang lega, Mbah Sutiem bersiap untuk mengemban tugas baru di kota, namun ia meyakinkan warga bahwa ia tidak akan melupakan desa tercinta, tempat segala kisah dimulai. Di hari terakhir Mbah Sutiem di desa sebelum kembali ke pusat rehabilitasi, warga berkumpul di balai desa untuk menggelar acara perpisahan sederhana, menandai pengabdian singkat namun penuh makna. Dalam sambutannya, Pak Budi menjelaskan kepada warga bahwa kasus ini telah mengajarkan pentingnya kesadaran hukum dan perlindungan satwa liar. "Kita semua bertanggung jawab menjaga ciptaan Allah," ujarnya lantang. Ustaz Fikri menambahkan, dalam Islam, memelihara dan menyayangi makhluk Allah adalah ibadah, tapi perlu pula mengikuti aturan yang ditetapkan demi kebaikan bersama, mengingatkan prinsip keseimbangan antara kasih sayang dan kepatuhan hukum. Di hadapan warga,
Mbah Sutie menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diterimanya, sambil tersenyum. Tanpa kalian, saya tidak mungkin bisa sekuat ini dalam menghadapi segala tantangan. Beberapa pemuda desa yang terinspirasi mendirikan kelompok sadar lingkungan, mulai mempromosikan program penanaman pohon, pelestarian sungai, dan perlindungan hewan-hewan liar di sekitar desa. Sebelum acara berakhir, Mbah Sutie memberikan sebagian hasil jerih payahnya kepada masjid dan lembaga yatim piatu desa, sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi berkah yang diraihnya. Ibu-ibu desa menggantungkan pisang di pintu balai desa sebagai simbol kenangan bahwa buah sederhana ini pernah menjadi sarana melindungi seekor raja hutan, sesuatu yang tak akan mereka lupakan. Pak Genta yang hadir sebagai tamu kehormatan mengajak warga untuk berkunjung ke pusat rehabilitasi suatu hari nanti, agar mereka bisa belajar lebih banyak tentang konservasi dan perlakuan terhadap satwa liar. Malamnya, Mbah Sutie menutup kunjungan terakhirnya dengan doa bersama, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah dan memohon keselamatan bagi singa di hutan yang pernah ia sayangi. Dari peristiwa besar ini, tersirat hikmah bahwa ketulusan hati dan usaha keras dalam merawat makhluk Allah akan selalu menemukan jalannya menuju kebaikan, memberi pelajaran bagi banyak orang agar senantiasa berbuat ihsan di muka bumi.